Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023, kita berada di penghujung tahun Bapak Ibu Saudara, dan yakin dan percaya selama 2023 Tuhan Yesus sudah menyertai kita, dan bahkan di tahun-tahun berikutnya Tuhan kita tetap sama, tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan atas penyertaan Tuhan. Musim demi musim sudah Tuhan sertai. Terima kasih Bapak. Tinggikan namamu selalu.
saudara untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini, di mana Tuhan boleh setiap kami beribadah berkumpul bersama, biarlah setiap pujian kami dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang ada, bahkan sidang jemaat-Mu yang belum datang, bisa bersama-sama kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Walaupun sedikit panas ya Bapak Ibu, udah diguyur hujan tapi masih tetap panas, gak apa-apa. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sidang jemaat dengan segenap hati. Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Amin. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah, menyertai dari musim ke musim kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, hati seperti tanah yang terbaik, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Biarlah firman dapat bertumbuh dalam kehidupan kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa, selama 1 tahun ini penyertaan Tuhan luar biasa untuk setiap kami. Musim demi musim kami lalui bersama Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Pada sore malam hari ini kami boleh menikmati berkat yang sungguh luar biasa. Kami boleh menikmati cuaca yang begitu luar biasa. Kami percaya ada hal yang baik akan kami nikmati pada sore malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami. Kalau kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan buka hati setiap kami, buka pikiran kami. Roh Kudus kami persilahkan untuk masuk dalam diri kami, menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih dengar ya? Bapak Ibu Saudara, sebutkan 5 hal yang baik kalau cuacanya, hawanya sumuk. 5 hal yang baik. 5 hal yang baik ketika kita keringetan. 5 hal yang baik kalau kita keringetan. Apa itu? Oh, kipas-kipas. Penjual kipas payu, ya. Ada lagi? Apa? Sehat. Kalau kita olahraga pengennya sehat, kudu metu keringete. Apalagi Pak Daniel? Kolesterol turun, kata Oma. Ada lagi yang belakang? Mas Gren? Wes, Pak Diki apa Pak? Membakar lemak. Pak Diki enggak ada lemak aja nih ya. Hal baik apa ketika keringetan? Hah? Apa Mas? Hah? Es, wong dodol es payu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang buruk, yang kita sangka buruk, sebenarnya itu baik bagi orang lain, baik buat kita. Kalau kita bisa mengucap syukur, kalau suara yang banter ini, itu ada hal baiknya juga. Apa hal baiknya suara banter? Tidak ngantuk, yen omongan dewe ora di ngerteni sing khotbah. Nah, itu hal yang baik ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang selama ini mungkin kita anggap buruk, tidak menyenangkan, kalau kita bisa mengucap syukur, sebenarnya kita akan menemukan hal-hal baik di situ. Tinggal bagaimana respon kita. Tinggal bagaimana kita meresponi apa sebenarnya yang menimpa diri kita. Kalau semua orang ditanya dalam 1 tahun ini, ada berapa hal yang buruk yang menimpa kita, pasti banyak. Tapi kalau kita bisa melihat itu sebagai hal yang baik, tentunya akan mendapat manfaat yang luar biasa. Kalau di tempat ini sok krungu sok ora, karena suaranya juga cukup keras, itu hal yang baik. Saya akan memperkeras suara saya, mengeluarkan kemampuan saya ketika berlatih teater, gitu ya. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara ora krungu kabeh gitu ya. Ayo, enggak apa-apa. Kita akan buka di 1 Tesalonika yang kelima, ayat ke-18. Hujan ini sebenarnya dinanti kita loh ya. Bareng udan kita malah semua lewat. Kita akan baca sama-sama ya. Baca yang paling keras sampai kedengaran telinga kita sendiri. Siap-siap. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Tema kita pada sore malam hari ini adalah mengucap syukur. Mengucap syukur ini bukan sesuatu yang gampang. Kalau kondisinya tidak memungkinkan kita untuk mengucap syukur. Kalau kondisinya kita anggap tidak baik-baik saja, kita akan sulit mengucap syukur. Saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara ke sini,
ketika sampai di sini masuk di ruangan ini, hujan gitu ya, kita biasa saja. Tapi kalau baru dandan, baru bedaan, terus tiba-tiba hujan sangat lebat, pasti akan mikir, wah engko pupuranku gak meletrek, engko gak. Apalagi kalau kita naik motor. Ya wes, engko nunggu terang. Demi apa? Demi pupurane ora luntur. Pasti kita akan mulai berpikir, iki lho, ama ibadah wae kok angel men. Harus hujan. Mbok yen iso udane pas aku nang jero gereja rampung udane terus aku mulai pas terang. Betul enggak kita pengen yang kayak gitu? Kita pasti pengen kayak gitu. Tapi seringkali hal itu tidak terjadi. Akhirnya membuat kita apa? Tidak bisa berterima kasih. Tidak bisa mengucap syukur. Saya yakin di sini tadi ketika pulang dari sini latihan ya, pulang ke rumah, masih balik ke sini lagi, kalau tidak didasari dengan hati yang penuh sukacita akan grundel. Bayangkan Sultan. Mana Sultan? Sultan di awan bareng kene gitu. Dan nanti harus pulang masalahnya. Kalau bisa langsung tanggal loro gitu enak ya Pak. Langsung tanggal 2 enggak perlu pulang. Tapi siang tadi ke sini latihan, pulang lagi ke sana, datang lagi, pulang lagi. Kalau hatinya tidak berlimpah dengan ucapan syukur, grundel Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak ada, Sultan enggak ada ya Pak ya. Sultan enggak ada. Kalau itu adalah pahala yang paling banyak itu didapat oleh orang-orang dari Sultan Bapak Ibu Saudara. Semakin dia jauh pergi beribadah, semakin banyak pahalanya gitu ya. Kalau yang paling dekat berarti oma, sedikit oma, anak rumahnya cuma di depan gitu ya. Tapi tidak diukur dengan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara kita memahami itu seperti itu. Semakin jauh, semakin sulit dia beribadah, itu lebih banyak pahalanya daripada yang hanya dekat saja. Jadi seantero ngipang ini berkate tidak sebanyak orang-orang Sultan. Ya, karena mereka harus dari jauh, berangkatnya mungkin jam piro Pak? Tadi Pak. Jam 5. Oh kalau saya enggak bisa jam 5. Harus paling enggak jam 4 Pak. Kalau naik mobil saya harus jam 4. Tapi kalau enggak tahu, kalau pakai motor lebih cepat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing itu membawa sesuatu yang seringkali kita tidak nyaman, tidak kita sukai, tidak kita harapkan. Dan kita dituntut untuk apa? Mengucap syukur, itu masalahnya. Tidak gampang. Hal yang sulit bagi kita untuk mengucap syukur ketika hal-hal tidak seperti yang kita inginkan. Ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, akan kesulitan bagi kita untuk mengucap syukur. Itu proses yang panjang untuk kita bisa memahami bahwa ketika hal-hal yang tidak menyenangkan harus kita maknai untuk kita terus bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan, ikut Tuhan sekian puluh tahun. Apakah hidup kita lempeng-lempeng saja? Tidak juga. Bahkan justru ketika kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, hidup kita sepertinya tidak penak, ora enak. Tapi mari kita belajar mengucap syukur, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun kondisi kita dalam 1 tahun ini, kita melihat ke belakang, kita melihat bagaimana karya Tuhan. Kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Kita melihat bagaimana cara Tuhan boleh menghindarkan kita dari malapetaka. Yang seringkali kita tidak sadari bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang buruk itu adalah cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari hari yang lebih buruk dalam hidup kita. Slide yang pertama kita akan lihat. Tujuan dari penulisan di Tesalonika ini adalah untuk mengungkapkan sukacita dari Rasul Paulus tentang keteguhan iman dari jemaat Tesalonika. Di mana jemaat itu mengalami penganiayaan. Mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka karena mereka mengikut Kristus. Mereka dianiaya, mereka dijauhi. Jadi Paulus mengungkapkan sukacitanya. Dia
dia mengungkapkan kekagumannya bahwa jemaat Tesalonika itu mereka bisa bertahan di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dia mendorong para jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur. Mendorong mereka untuk di dalam segala hal mereka mengucap syukur. Mereka berterima kasih. Slide selanjutnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 hal yang kita akan belajar. Yang pertama, mengucap syukur adalah perintah Allah. Yang kedua, mengucap syukur di dalam segala hal. Yang ketiga, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Jadi 3 hal ini kita akan pelajari bahwa mengucap syukur itu adalah perintah, adalah kehendak, dan dalam hal segalanya kita harus mengucap syukur. Jadi kalau kita boleh mengucap syukur itu, kita sedang melaksanakan perintahnya Allah. Kalau kita mengucap syukur itu, kita sedang melakukan kehendaknya Allah. Bagi seorang anak Allah, melakukan perintahnya Allah dengan sungguh-sungguh, itu adalah kehormatan Bapak Ibu Saudara. Bagi seorang anaknya Tuhan, kalau dia mau menuruti perintah Tuhan, mau melakukan keinginan Tuhan, itu adalah kehormatan bagi kita semua. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh datang pada malam hari ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengucap syukur. Slide selanjutnya. Yang pertama, mengucap syukur adalah perintah Allah. Dari kata eukaristeo, give thanks, mengucap syukur, memberi syukur, atau berterima kasih. Ini adalah suatu kata kerja, mengucap syukurlah. Itu adalah perintah yang diberikan secara terus-menerus, bertujuan agar hidup mereka sadar dengan apa yang dirasakan dan penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, kita harus berdamai dengan hal yang buruk itu dulu. Menyadari dulu. Menyadari bahwa memang itu menimpa diri kita. Memang itu datang kepada kita. Memang itu untuk kita. Baru setelah itu kita mulai beranjak untuk belajar mengucap syukur. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal penderitaan, kita sadari dulu bahwa itu memang buat kita, bahwa itu memang terjadi atas seizin Tuhan dalam hidup kita. Baru kemudian kita akan melangkah untuk apa? Untuk belajar mengucap syukur, untuk belajar berterima kasih, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hal-hal yang kelihatannya buruk di mata kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu itu yang membuat kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita untuk bisa menerima segala yang kita anggap buruk tadi. Jadi mari sama-sama kita belajar mengucap syukur. Karena yang pertama mengucap syukur itu adalah perintahnya Allah. Kalau di sini anak saya gitu ya, saya perintahkan, Drong, tolong ambilkan air minum. Kira-kira dia mau melaksanakan atau tidak? Kira-kira mau melaksanakan atau tidak? Mana Gandrung? Drong, tolong ambilkan air minum. Kamu melakukan enggak? Ayo. Oh, dia melakukan. Kalau yang memerintah bapaknya, harusnya dia mau melakukan. Kenapa? Karena itu adalah bapaknya yang mengasihi dia, yang nyekolah ke dia, yang membuat dia itu lebih baik dalam hidupnya. Karena ini apalagi ini adalah perintahnya Tuhan. Kalau yang memerintah adalah gembalane, gelemera kita melakukan. Mau enggak, Mbak? Mau enggak kamu diperintah oleh Bapak Andreas Trisakti? Hah? Mau Pak? Tolong merintahkan Pak. Karena yang memerintah
lakukan. Harusnya kita mau mengerjakan. Jadi kalau Tuhan perintahkan Pak Ruli mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang jenengan lakukan? Mengucap syukur, melakukan perintahnya. Karena yang memerintahkan adalah Tuhan. Dia adalah sang pencipta kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah master kita. Jadi mengucap syukur itu adalah perintah daripada Tuhan. Yang diperintahkan untuk terus menerus kita lakukan. Di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi, di dalam segala peristiwa hidup kita. Kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kenapa? Karena itu adalah perintahnya Tuhan. Perintah masternya kita. Perintah tuannya kita. Perintah Tuhannya kita. Perintahnya Allah kita. Kita harus melakukan terus menerus kita lakukan. Yang berikutnya, mengucap syukur dalam hal apa? Dikatakan di sini apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu adalah segala sesuatu yang mencakup secara keseluruhan. Jadi semuanya. Kita diperintahkan untuk mengucap syukur dalam hal yang baik, itu gampang. Kita mengucap syukur di dalam hal yang tidak baik, itu tidak gampang. Kita mengucap syukur di dalam ketika kita mendapat sesuatu, itu gampang. Tapi mengucap syukur di dalam kita merasa kehilangan sesuatu, itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita punya pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi ingatlah untuk belajar mengucap syukur. Di dalam hal apa? Segala hal. Dalam hal kabeh-kabeh. Kalau hanya mengucap syukur karena semua boleh berjalan dengan lancar, biasa. Kalau mengucap syukur ketika naik mobil, gawa gebyok, ban yang meledos, orang gawa duit, angel. Kenapa? Karena kita sudah keroyo-royo dari jauh, gawa gebyok, tahu-tahu ban yang meledos, duar. Ketika ganti ban, beli ban second, bannya jonjing, ngarepe. Tidak enak lagi. Apakah bisa mengucap syukur? Tidak bisa, tidak gampang. Tapi malam hari ini kita belajar. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, kehidupan selama 1 tahun yang tidak seperti yang kita inginkan. Saya tidak tahu awal tahun, akhir tahun yang lalu, apa yang ditulis oleh Mbak Irma. Mbak Irma membuat tulisan apa di akhir tahun lalu. Resolusi atau apa gitu. Doa apa? Ada enggak? Lupa? Oh lupa. Ada enggak yang tahun lalu menuliskan sesuatu? Saya pengen di tahun 2023 kayak gini. Ada enggak? Enggak ada ya? Pak Ibu ada enggak Pak? Enggak ada. Oh enggak ada. Kok enggak ada semua ya? Mas Adris ada Mas? Oh enggak ada. Wah iya. Tepuk tangan buat Pak Diki. Jadi Pak Diki percaya semuanya baik. Amin ya Pak. Nanti tahun 2024 apa yang pengen Pak Diki capai? P3K? Loh, enggak apa-apa. Tapi ketika kita nulis P3K, keinginan kita yang ora tercapai, bisa enggak mengucap syukur? Paling ora P2K dulu ya Pak, P3K. Ada enggak yang tahun kemarin menuliskan sesuatu? Mas Lili, mungkin jodoh gitu ya, jodoh. Mas Gilang jodoh? Oh enggak, rumah ya Mas? Rasanya piye Mas? Seneng? Piye seneng piye? Ekspresi dia piye? Ya, tahun 2023 menjadi tahun Mas Gilang mendapatkan rumah. Mungkin sudah didoakan lama. Dia bisa mengucap syukur. Tapi kalau tidak terpenuhi, masihkah mengucap syukur? Masih enggak Mas? Masih? Tenang deh. Udah enggak muni sumo. Wah sumo banget Pak omahe Pak. Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur kalau sumo ya.
Bayangkan kalau tidak, mau ndak ora sumo? Tutupnya hilang itu mau ndak? Ayo, ragel lah mesti. Mending sumo, ora kudanan ra teles. Teles saya mung saka keringete. Tapi apakah kita masih bisa mengucap syukur Bapak Ibu Saudara? Kalau hal-hal yang kita inginkan tidak terwujud, kalau hal-hal yang kita rindukan tidak terwujud, kalau hal-hal yang kita butuhkan tidak kita dapatkan, bahkan kita mengalami penderitaan, mengalami kecelakaan, mengalami hal yang buruk-buruk, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Selanjutnya Mas, kita akan buka di Pengkhotbah 3. Oke ya, sudah dapat ya? Kita baca bersama-sama, ora do krungu ra apa-apa, tapi baca sama-sama ya, pelan-pelan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anaknya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca pelan-pelan ya, nanti di rumah ada waktu yang tidak menyenangkan, ada waktu yang menyenangkan, ada waktu kehilangan, ada waktu mendapat. Jadi bermacam-macam kita mengalami itu. Tapi satu hal yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah untuk kita mengucap syukur, untuk kita berterima kasih. Kita diberi kesempatan mengalami hal-hal yang menyenangkan, diberi kesempatan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, diberi kesempatan mengalami hal-hal yang buruk, diberi kesempatan untuk mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita, agar kita bisa belajar bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Dia, kita membutuhkan penyertaannya. Saya punya teman yang sudah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Dia kena namanya Bell palsy. Separuh wajahnya itu kena stroke. Dia harus terapi selama 3 minggu. Sebelum selesai terapinya dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, dia mengambilkan buah. Dia naik kayak kereta dorong gitu. Dia naik, dia ambil buahnya, kepleset jatuh dan tangannya patah. Apakah dia bisa mengucap syukur? Tidak gampang. Karena pada tanggal 25 Desember itu, dia mengalami dioperasi, patah tulangnya, ditambah dengan separuh wajahnya itu kena stroke. Jadi kalau posisi terakhir dia melek, dia tidak bisa tutup mata. Jadi melek terus gitu. Mulutnya mencong, matanya melek terus. Jadi separuh ini kayak stroke. Sebelum itu sembuh, dia jatuh dan harus dioperasi di rumah sakit. Padahal di tanggal 25 itu, dia harus bermain, melayani, bermain teater. Dia tidak bisa datang di 2 tempat. Apakah dia bisa mengucap syukur? Tidak gampang.
Tapi kalau ini adalah perintah daripada Tuhan, kalau ini adalah kehendak daripada Tuhan, dia tetap melakukan. Saya datangi di rumah sakit, kita ngobrol sepanjang lebar, dia hanya tertawa. Apa dia bilang? Sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan, tidak akan saya paksa untuk mengendalikan. Saya tidak bisa mengendalikan kondisi saya. Saya biarkan itu terjadi. Akhirnya pelayanannya di tanggal 25 tetap berjalan tanpa dia ada. Dan dia bersyukur boleh mengalami hal yang buruk itu. Karena pengalamannya itu bisa dia ceritakan kepada banyak orang. Pengalamannya bisa dia sampaikan kepada banyak orang. Ada hal yang baik ketika kita mengalami hal yang buruk. Karena kita mau mengucap syukur. Dan itu tidak gampang. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah kehendak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberi kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam 1 tahun ini kita boleh melewati. Dalam 1 tahun ini kita boleh pada ujung akhir tahun ini, di ujung tanduk tahun ini. Hal-hal yang boleh kita lalui. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang terakhir, Mas. Mengucap syukur adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah perintah, ini adalah kehendaknya Tuhan. Kalau kehendaknya Tuhan itu terjadi, kita bisa lakukan itu. Kita bisa mengucap syukur karena Tuhan memberikan kemampuan kita untuk bisa menanggung segala sesuatu, untuk bisa menanggung kondisi yang tidak menyenangkan, untuk bisa menanggung segala hal-hal yang tidak sesuai harapan kita. Itu kehendak Allah sendiri. Itu keinginan Allah sendiri. Kita belajar hal itu. Slide selanjutnya, Mas. Mari kita mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur itu berarti kita mempunyai janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita mempunyai janji itu. Yang berikutnya, hati yang bersyukur memberi kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu. Kalau kita bisa mengucap syukur, kita mampu menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang penderitaan, yang tidak kita harapkan, kita mampu menghadapinya. Kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur. Yang berikutnya, kita dimampukan menghadapi setiap masalah kehidupan. Kalau kita bisa mengucap syukur. Dan ingat, ini adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Kita pasti mampu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah ekspresi iman percaya yang tinggi. Kita mengimani bahwa walaupun kondisi kita tidak menyenangkan, tapi kita tetap bersyukur. Itu adalah bentuk iman kita pada Tuhan. Bentuk percaya kita pada Tuhan yang levelnya tinggi. Kalau bersyukur karena mendapat sesuatu, kalau hal yang menyenangkan itu biasa. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur untuk hal-hal penderitaan, ini adalah luar biasa. Dan ingat, saya ulang-ulang, tidak gampang, tetapi kita mampu melakukannya karena ini adalah perintah dan kehendak Tuhan. Dengan mengucap syukur juga berarti kita mengakui kelemahan kita, mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan. Kita mengucap syukur, kita tidak bisa mengubah apapun. Kita tidak bisa mengubah hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kayak teman saya tadi, dia berusaha keras, ngomong sama dokternya, dok, saya dioperasi, kalau sudah selesai, saya tanggal 25 siang, saya tak berangkat ke Sragen untuk mengikuti acara Natal, karena dia ngisi teater di situ. Tapi Tuhan tidak izinkan. Semua orang bilang, enggak usah berangkat, pendetanya ngomong, enggak usah berangkat. Istrinya ngomong, enggak usah berangkat ya. Dia pengen, karena dia merasa bisa. Tapi ketika dia akhirnya sadar, dia bilang, oh ya wis. Tapi dia bersyukur banget pada orang-orang di sekitarnya yang boleh mengingatkan dia. Kenapa kalau kita mengucap syukur, kita mengakui kelemahan kita. Kita enggak bisa mengubah keadaan. Kita enggak bisa mengubah penderitaan kita. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak menyenangkan, itu di luar kendali kita. Kita hanya tinggal mengucap syukur saja. Enak sebenarnya.
Dengan mengucap syukur, kita mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau kita menghadapi sesuatu penderitaan yang luar biasa, satu keadaan yang tidak menyenangkan, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa apa-apa sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Hujan ini bagi saya penderitaan. Kenapa? Karena ngomongku itu banter. Saya bisa mengubah hujan? Tidak bisa. Saya yang dilujur wae. Saya akan bilang Roh Kudus, jelaskan lebih lagi kepada semuanya yang ada gitu ya. Apakah saya langsung keluar ngabut ke kaos sport gitu ya? Terus enggak juga. Tapi ya biarkan terjadi karena di luar kendali kita. Kita tinggal mengucap syukur saja. Bahwa hujan ini adalah yang kita nantikan. Ben ora sumo, padahal juga tetap sumo. Tapi tidak masalah. Yang penting nanti kalau suguhane es teh habis semuanya. Tisu-tisu akan laris. Bersyukur masih seperti itu. Sesuatu di luar kendali kita. Jangan berusaha kita mengendalikan. Tapi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di dalam segala hal, mari kita mengucap syukur. Sepanjang tahun ini, hal apapun yang menimpa Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita belajar mengucap syukur. Agar next tahun depan kita bisa menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Tidak akan semakin mudah, tidak akan semakin gampang, akan semakin sulit. Tetapi penyertaan Tuhan akan terus kita dapatkan, akan terus kita boleh terima daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini. Di tengah derasnya hujan, kami percaya ini adalah berkat bagi kami semua. Di akhir tahun ini kami boleh menikmati firman yang boleh mengajarkan pada setiap kami untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu adalah perintah Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kami semua. Kami pasti tidak mampu mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang memampukan kami mengucap syukur, yang memampukan kami berdamai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang tahun ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati penjagaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan pada Pak Daniel. Cek, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa, hujannya kencang sekali ya, dan Pak Heri harus berteriak-teriak. Giliran saya ngomong hujannya berhenti ya. Tuhan tahu. Karena suaranya lepas saya baru serak Pak Heri. Pak Heri jadi nah kan berhenti tuh. Kencang lagi, mbok tantang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengakhiri tahun. Tapi nanti di minggu pertama kita tetap akan ada perjamuan kudus untuk mengawali tahun. Ya, kalau kita boleh mengingat 2023, Bapak Ibu Saudara bisa sampai tanggal 31 Desember itu, kalau kita mau merenung itu. Tapi entah Bapak Ibu ya, kalau saya mikirnya gini, kok ya tekan gitu. Kok ya bisa sampai dengan saat ini. Artinya banyak pergumulan yang kita lewati, banyak tantangan yang kita hadapi. Ya kekecewaan, sakit hati, belum lagi kondisi ekonomi, kondisi keluarga, tantangan, kehidupan, segala macam. Tapi kalau kita bisa sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi sudah pantas kita mengucap syukur. Sepakat saya sama Pak Heri ya, sepaket juga, sepakat dan sepaket. Nah jadi Bapak Ibu Saudara nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, saya ajak kita untuk membuka satu bacaan firman. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28.
Matius 26 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Demikian tertulis firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada ayat yang ke-26. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita merenung sejenak bahwa ribuan tahun sebelum Yesus mengatakan hal ini, ribuan tahun jauh ketika manusia masih menikmati keintiman di dalam Taman Eden, ada satu figur yang berkata, ambillah, makanlah. Siapa? Ular. Ular berkata pada manusia, ambil, makan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ambil, makan. Ribuan tahun kemudian, Kristus berkata kepada murid-muridnya, seakan-akan seperti ngenyek setan, ambil, makan. Kalau ular berkata kepada manusia, ambil, makan, dan kemudian kebinasaan yang dituai, tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambil, makan, ini tubuhku. Minum dari cawan ini, tubuh dan darahku. Kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, karena ulah manusia pertama, Adam dan Hawa, kita jatuh dalam dosa. Tapi karena perbuatan Kristus Yesus, dengan apa yang akan kita peringati malam hari ini, kita diperdamaikan olehnya. Jadi saya cuma akan mengulangi lagi perkataan Tuhan malam hari ini, ambil dan makanlah. Dosa kita sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Ambil dan makanlah, damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita. Ambil dan makanlah, seraya mengucap syukur betapa 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tidak pernah kita melihat Tuhan tidak setia. Tidak pernah kita melihat Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah kita melihat Tuhan akhirnya mengecewakan kita. Tapi selalu yang Tuhan lakukan adalah menolong, membela, mengangkat kita sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, mari nanti kita akan dibagikan roti dan anggur. Mari kita sesuai dengan temanya, kita mengucap syukur sambil mengingat. Kita akan mengambil dan memakan, dan betapa dosa kita sudah diampuni olehnya. Mari kita tunduk kepala, dan saya undang Bapak Andreas dan juga Bapak Iwan untuk boleh maju ke depan. Mari Pak Iwan. Terima kasih Pak. Mari kita tenang sejenak, menyiapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita merenungkan kebaikan Tuhan selama tahun 2023. Di masa-masa kemenangan kita, Tuhan ada di sana. Di waktu-waktu sukacita dan kebahagiaan kita, Tuhan pun ada di sana. Dan yang hebat lagi, di masa-masa ketika kita sendirian, kesepian, putus asa, hilang harapan, Tuhan pun ada.
di sana. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan akan layakkan setiap kami semua. Ketika kami akan ambil bagian dalam memperingati perjamuan kudus, kami mengingat karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, di atas Kalvari. Maka hati kami bergetar, hati kami bersyukur. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami jadi biji mata-Mu. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami dilayakkan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau rela mati, supaya kami yang seharusnya mati beroleh kehidupan. Tuhan, layakkan para pelayan-Mu, Pak Andreas Payuan yang akan melayani perjamuan kudus. Biarlah dipandang layak, berkenan untuk boleh melayani perjamuan kudus pada setiap jemaat semua. Kami akan sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silahkan kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar yang sudah mendapatkan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Bersama katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama
Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita merenung sejenak bahwa karena dosa-dosa dan pelanggaran kita semestinya menjadi seteru Allah. Kita adalah musuh-musuh Allah. Kita layak dan pantas binasa karena pelanggaran dosa kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pantas bersyukur, kita pantas bersuka cita karenanya. Oleh karena itu mari datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa pelanggaran kita, sambil menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Oh haleluya Tuhan. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus terakhir di tahun 2023 Tuhan. Seraya mengingat perjalanan selama 1 tahun. Betapa kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kami tidak akan mampu berjalan sendirian. Kalau bukan tangan Tuhan yang membela kami tidak akan mampu bertahan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun langkah kami akan terseok-seok bahkan hancur, lebur. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar Bapa, kami sampai juga di penghujung tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum dengan percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kau menopangku bertahan, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini
Mari kita bersama-sama mengangkat tangan, seraya berpasrah pada Tuhan. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal. Jemaat saja katakan, berserahlah pada Tuhan. 2024 apapun yang terjadi kita tidak tahu. Mungkin gelap adanya, tapi terang bagi kita. Karena tangan Tuhan yang memegang setiap tangan kita tanpa terkecuali. Maka berserahlah padanya. Angkat tangan kita tanda berpasrah. Ku tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Aku mau ikut Engkau saja Tuhan. Banyak hal. Serukan. Katakan. Yes. Tapi terang bagiku kini tangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita, dengan ucapan syukur dan percaya kepada Tuhan, katakan, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagi kami semua Tuhan. Angkat tanganmu dan pegang tangan Tuhan. Katakan bersama-sama, tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Sekalipun tahun 2024 kami tidak tahu apa yang akan menanti di depan sana. Orang-orang mengatakan tahun politik, orang-orang mengatakan tahunnya akan semakin sulit. Tapi satu hal yang menjadi terang bagi kami, kalau Tuhan yang berjalan di depan kami, seperti lagu yang selalu kami naikkan di setiap akhir ibadah. Kalau tidak Tuhan berjalan bersama kami, lebih baik kami tidak melangkah. Kalau kami tidak berjalan bersama dengan Tuhan, lebih baik kami tidak berjalan. Itu bukti kepasrahan kami Tuhan. Kami mau menutup tahun dengan berlutut di bawah kakimu. Kami menutup tahun dengan mencari wajahmu. Kalau orang di luar sana, mereka berpesta pora, mereka menyiapkan kembang api, mereka makan bersama, mereka bersuka cita. Tapi malam hari ini kami menutup tahun kami dengan kepasrahan di mata Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi firman Tuhan malam ini menegaskan, bersuka citalah senantiasa. Bersuka citalah senantiasa. Keadaan boleh berat, tetapi bersuka citalah senantiasa. Keadaan boleh tidak mudah, tapi bersuka citalah senantiasa. Kita boleh meronta, tetapi bersuka citalah. Itu yang kami mau pegang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menutup tahun dengan sederhana, tapi penuh kemuliaan. Karena Allah ada di tengah-tengah kami, menjadi terang bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus terakhir kami di tahun 2023. Hanya satu rasanya yang bisa kami katakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Patutlah kita bersyukur dalam segala hal, setiap aspek kehidupan kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti saya minta Saudari Ana untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sudah beribadah bersama mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan apa yang sedikit kami punya. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi,
dan persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Tiada aku ragu lagi mengikut-Mu Yesus. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk pengumumannya nanti di tanggal 2 bertempat di Lawang Jonjing jam 6 sore. Bapak Ibu kita bertemu kembali untuk beribadah perayaan Natal beserta ucapan syukur hari ulang tahun gereja yang kedua. Jadi Bapak Ibu bisa datang bersama-sama dengan keluarga dan bahkan undangan-undangan sudah disebar bisa bersama-sama datang dan bersukacita di dalam Tuhan. Itu saja mungkin yang akan saya sampaikan, teman Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih membutuhkan undangan, langsung saja nanti bisa ke Mas Adris yang di belakang sana. Lalu acara selanjutnya kita akan bagi-bagi door prize. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada duet maut MC kita pada sore hari ini. Silahkan Mas Adris dan Mbak Irma, monggo. Lu red carpet nggak? Oh enggak ya? Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa malam hari ini ya Mbak Irma ya. Iya, keren sekali walaupun hujan. Tapi tetap semangat datang ibadah di malam hari ini. Iya, ibadah penutupan tahun ya Mas Adis. Iya, pastinya. Dan hari ini kita mau ngapain Mbak Irma? Ya, tentunya ini acara yang paling dinanti-nanti nggak sih Mas? Apa sih itu Mbak? Pembagian door prize. Wah, siapa yang di sini ingin memperoleh door prize? Bisa angkat tangan? Semua Mas. Semua berarti ya. Juga pengen kasihan loh, pemusik itu selalu standby. Ya, tapi siap. jarang dapat. Nanti dapat semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengecek kursi yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu tanda
Ada sesuatu, ada yang menemukannya, bisa langsung angkat tangan. Ada? Ada yang menemukan sesuatu? Nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Orang nggak dikasih apa-apa ya nggak mungkin ada. Iya. Judulnya di prank sama Mas Iya. Agus. Nah, langsung aja Mbak Irma, yang Oke. pertama ngapain ini kita? Yang pertama ini biar agak-agak berbau rohani ya Bapak Ibu Yes. Saudara. Pertanyaannya ini harus seputaran rohani. Ini yang gampang aja. Mari Mas Adris nomor 1. Yang pertama yang bisa menjawab, angkat tangan maju ke depan, nanti dapat hadiah. Itu Ini ya gampang nih. yang paling pertama angkat tangan. Langsung maju, Langsung maju. nanti dapat hadiah. Yang pertama adalah, apa visi dari JKI MCC? Ini gampang sekali nih. Gampang tapi nggak ada satupun yang angkat tangan Mas Adris. Ayo, mosok gak hafal. Mungkin perlu diulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah visi dari JKI MCC? Ada yang tahu Slogan Bapak lah, Ibu Saudara? slogan. Gampang ini, masa nggak tahu? Ini sering kali diucapkan. Boleh semua. ya, Om Heri. Pak Heri boleh maju. Boleh maju, Kita Pak. dengarkan. Visi JKI MCC. Ya, coba kita cek. Sebentar. Belum jawab Pak Diki, belum jawab. Make disciple, Christ Center, keep shining. Kembali Bang. Ini tidak harus urut tau Mas. Urut ya. Kalau urutnya saya tidak hafal gitu ya. Tapi itemnya hafal, itu saja. Lolos Mas Adris. Lolos. Oke, selamat. Loh. Bukan itu Pak, bukan itu. Terima kasih Tepuk Pak. tangan buat Pak Heri. Lanjut ya Mas Heri. Masih berbau rohani lagi. Ya. Pertanyaan yang kedua, ini gampang. Gampang. Harusnya gampang. Ini ayat Alkitab yang disampaikan Om Heri malam hari ini. Ya. Ayo, gampang ayat ini. Alkitab yang Yang- disampaikan ayatnya aja. Ayatnya gampang saja. banget toh, Bapak Ibu Alamat. Saudara. Ayatnya aja. Gampang ini. Yang jadi materi awal tadi, Ini ayat malam hari ini. Oke Pak Diki, bisa maju Pak. Oh, tepuk tangan. Pak Diki. Iya, yang hari ini, malam hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat Gak boleh nanya dong Pak. 5-nya berapa Pak? 1, 1 Tesalonika 5 ayat Bentar, tuntunan Tuhan. 5, 4, 3, 2. 18. Benar Pak Heri. Oke. Oke, silakan. Silahkan Pak Diki. Ya, pertolongan Tuhan. Oke. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Berapa tanggal ulang tahun JKI MCC? Ya. Maju langsung Bu. Wah ini sekeluarga ini. Tanggal 2 Januari. Benar. Yeay. Yang beda sama Pak Diki ya. Mbak Irma, monggo. Selanjutnya ini yang nggak berbau rohani ya Bapak Ibu Saudara. Di antara Bapak Ibu Saudara, siapakah yang memiliki pulsa? Bisa dicek dulu HP-nya, Dicek dulu pulsanya berapa? HP-nya, pulsanya berapa? Paling sedikit tapi tidak 0 dan di atas 100. Ada? Tidak 0 Bapak Ibu Saudara, pulsanya tidak 0 di atas 100 rupiah. Pulsa. Ya, pulsa. Pulsa. Ya coba kita Itu, cek. itu. Nah, nanti kita banding-bandingkan ya. Oke.
Berapa? Di atas 100. Rp1, oke itu. Lala. Berapa? 110. 110, ada yang di bawah 110, di atas 100. Ada yang di bawah 110. Nol enggak? Enggak Rp0, Bu. Udah? Enggak ada? Enggak ada? Oke, Oke, silakan Lala. Saudari Lala. Tunjukkan dulu mana. Tunjukkan dulu. Ya, Ya, oke. Selamat. Pertanyaan Lanjut, Mas tentang Hafiz. JKI lagi. Berapa tanggal pentabisan JKI MCC? Ya. Selain Cik Putri tentunya Ya, ya. berapa tanggal pentabisannya? Ayo siapa? Cik Dina? Ada yang tahu? Oh, Bu Arum. Siapa Bu Arum? Ya, 2 Oktober. 2 Oktober, benar? Dua 2 Oktober. 2 Oktober, oke. Oke, Bu Arum bisa maju ke depan. Oke, selamat Bu. Selanjutnya ini Mas Adris. Coba tebak, kalau bisa langsung Oh, iya, dapat iya. hadiah. Ada yang mau menebak Bapak Ibu Saudara berat badannya Mas Adris? Pemusik boleh join loh ini pemusik. 89. Gede men mas. 93 apaan? Tolong, 89 kegedean 93. Mohon maaf. Mas Lili. Cili banget. Salah, mohon maaf. Om Lili berapa? 75. Sakit kurang. Kurang. Bu, 75 aja kurang masa 65. Ya, sudah ada yang tahu. Jadi nggak dilanjut nggak Mas? Enggak ada yang Oh, enggak, tahu. enggak ada yang Aman. Mau disebutkan berat badannya? Jangan, monggo. jangan. Malu saya. Oke lah. Oke, lanjut. Ya lanjut ya. Di mana pertama kali ibadah JKI MCC diadakan? Yang sudah jawab Yang sudah tidak jawab, boleh. sudah ya. Yang Apa? sudah dapat maksudnya. Yang sudah dapat tidak boleh. Ya. Itu oh ya. Di mana itu? GKI A Kadipiro. GKI A Kadipiro. Salah. Kurang dikit lagi. Ano. Jawabannya ano. Oma. GKI GKI kan di Biro. Iya. Oke. Oma nanti sendiri ya Oma. Selamat. Ya, berikutnya. Nama lengkap Gembala JKI MCC. Wah, ini gampang banget. Ini harus pakai nama baptis. Nah. Yang sudah menjawab dan dapat nggak bisa dapat lagi ya. Om Lili. Sekali lagi kecuali Harus komplit plit. Cik Putri ya. Om Lili, mari. Cedija Christian Daniel Harjo. Iya. Ya. Silakan ambil. Iki wae, pilih to, iki wae. Guys. Mbak Irma, Oke, iki wae. bagi Bapak Ibu yang membawa kali ini nggak sandal jepit ya Mas? Ya. Karena hujan Pasti ada, bawa. iya beberapa bawa sandal jepit. Jadi malam hari ini bukan sandal jepit, melainkan yang membawa kunci dengan gantungan paling banyak. Gantungannya. Gantungannya paling banyak. Gantungan kuncinya dengan kunci paling banyak. Oh. Berapa kuncinya? Berapa? 5. 5. Ada yang Maju dulu, enggak Maju apa-apa, dulu. maju sini.
Ada yang mengalahkan Mas Grand lebih 5, dari 5. Pak Daniel, kunci gudang. Pak Daniel, waduh. Ketoknya kalah gue. Kuncinya paling banyak. Oh, kuncinya. Pak Ruli berapa Pak Ruli? Bu Lastri berapa? 5 sama. 5, Yuk. sama. Oke. Pak Ruli berapa? 6 ya, 6. Oke, ada yang lebih banyak? Ini berapa? 5. Tujuh, kalah Wok. Berapa Mas Iwan? Pak Om Iwan berapa? Itu kunci apa? Kunci gudang. Ya berapa? 7 sama kayak Ya. Bu Yoto. Pak Ruli berapa? Berapa ini? Waduh, ciri-ciri Pak. Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9 sama kuncinya. Ya, satu lagi siapa? Ada yang lebih bisa banyak dari mengalahkan? 9. Enggak ada? Enggak ada. Oke, Pak Ruli Pak Ruli, pemenangnya. monggo. Terima kasih. Lanjut, Lanjut Mas Adri. Masih banyak ini Doorpress-nya. berapa jumlah oikos yang ada di JKI MCC dan sebutkan berapa itu oikosnya. Gampang. Bunda. Ya, Maju Bunda, Bun. monggo Bun. Ada berapa dan sebutkan oikos-oikosnya. Singkatannya. Lesungan, Kartosuro, Ngipang, Jebres, Solan. 5. 5, oke silakan ambil Bun. Terima kasih. Oh, Mbak Irma. Selanjutnya nih ya Bapak Ibu. Bagi yang membawa uang dolar apa koin nih Mas? Dolar apa koin? Membawa uang koin terkecil di bawah 500 rupiah. Mangpi. Koin nominalnya. Ada yang membawa 100 rupiah, koin 50 di rupiah. bawah 500 rupiah. Paling kecil ya. Kalau punya 50 rupiah zaman dulu Langsung maju sini dapat. di bawah 500. Ya berapa Bu Lastri? 200, ada yang di bawah 200. 100. 100. Bu Ara berapa? 100, ada yang di bawah 100. 100 sabar. 50 Mbak Asih 50 rupiah. Ada. Oke, Mbak As second, pemenangnya ya. adalah Mbak Asih. Sandy, pilih. Kayaknya Maju. hanya di JKI MCC ya Pak Ibu Saudara yang bisa pilih hadiah Doorpress. Cek dulu. Oke, wah 50 wah, uang langka wah. Tepuk tangan. Berikutnya, sebutkan gembala-gembala oikos yang ada di JKI MCC. Nah, mari. Kok giliran rohani gitu ya? Ya. Ini Ayo gampang ini ada 5. mari. Gembala-gembalanya siapa saja? Yonat, oke Yonat, Mas yo, maju, yo. Yonat. Ya. Pak Heri, Ngipang dan Tasuro, Pak Daniel Sultan, Persungan Pak Iwan, Jebres Pak Grendel. Salah. Kata Surah bukan Pak Heri. Burutno, Oke. Kayaknya yang di sini mau tak sembunyiin aja Mas. Ini ya.
yang di sini soalnya. Terima kasih Mas Yonas. Mbak Irma lanjut. Mungkin ini kita kasih kesempatan ya Mas. Satu, 2-3 langsung itu enggak apa-apa. enggak, 1-2 orang yang mau memberi kesan buat Boleh. JKI MCC. Monggo, ada yang mau memberi kesan atau pesan atau kesaksian juga boleh. Kita beri kesempatan 2 orang. Selesai langsung dapat door prize. Gampang itu. Ada 2 orang. Ini cuma beri kesan dan pesan loh, Bapak Ibu Saudara, nggak susah loh ini. Kesan itu beberapa kata kan. Iya. Kesan. Tetap semangat jika yang sisi ya, itu dapat door prize. Tapi ya jangan singkat-singkat banget Bapak Ibu Saudara. Ada 2 orang yang mau memberi kesan, pesan untuk JKI MCC, untuk gereja kita tercinta. Ada? Nggak ada ini. Pak Diki lagi boleh ini Pak. Oh iya. Salam Bapak Ibu. Saya ingin memberikan kesan dan pesan untuk gereja kita ini ya. Mungkin di tahun 2023 ini kita ya sudah kompak juga sih. Tapi mungkin di tahun 2024 mungkin lebih kompak lagi, lebih keren lagi, dan tentunya sudah punya gereja sendiri. Ya untuk itu kita juga mohon bantuan doanya dari rekan-rekan semua supaya gereja bisa dibeli dan kita bisa ibadah di tempat yang permanen. Kedepannya nanti kita bisa ya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nanti kita akan semakin penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih kepada. Ada lagi? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada lagi 1 orang lagi. Mari. Ini memberi. Oh gandrung. Oke, yuk. Mari gandrung. Wih, tepuk tangan. Tetap semangat untuk JKI MCC. Semoga masih disertai dengan Tuhan Yesus dan lancar selalu. Amin. Silahkan ngambil ya. Ini masih 4 nih, kayaknya dibawa ke belakang aja Mas Andres ya. Dihabiskan yang itu dulu. Lanjut Mas, masih ada pertanyaan yang berbau rohani? Tema bulan Oktober, November aja, November. Ya biar gak terlalu lama Tema ya Mas. JKI bulan Tema November. Khotbahnya selama bulan November kemarin apa? Kalau bulan ini kan gospel. Kita kasih tahu bulan ini. Kalau yang bulan kemarin ada yang masih ingat? Langsung angkat tangan. Buka YouTube. Itu tadi udah belum? Belum ya? Udah. Oh belum. Oh belum Salah ya, tadi boleh. ya? Itu lagi. apa temanya? Jekaling panggilan. Oke. Ini nggak boleh. Tak jana apa tadi ya kok tuh. Oke, selanjutnya nih Mas Adris ya. Saya mau menyanyikan sebuah lagu. Nggak menyanyikan ya, cuman kayak bersenandung ya. Saudara yang tahu bisa langsung angkat tangan dan menepuk. Ayo Mas Vincent. Lala, lala, lala. Bu Arom? Salah. Sekali lagi ya.
La 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 la. Burung kakak tua, Mas. Burung kakak tua. Salah. 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 Lah. La. Siapa yang menjawab la 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 tadi? Putri. Judulnya la la la. Saya bener lala. Kecuali kalau saya nyanyi topi Saya. saya bundar baru. Didengarkan ya? Si Putri mau door prize, mau enggak sih? Oh Pilih iya boleh, yang boleh. kotak, ya. Karena Ci Putri berhasil menjawab. Pengen yang kotak kayaknya, yang Burung kakak kotak ini tua. luar biasa. Topi saya buta. Ci Putri yang buku sendiri dan pengen sendiri ya. Ya 3 orang untuk Bapak Ibu Saudara yang di dompetnya ada foto pasangannya. 3 orang. Ya. 3 orang banyak. Oh langsung ini biar cepat. Sayangnya, Ibu-ibu ya ibu-ibu. sayangnya nggak banyak yang bucin katanya. Nggak masang foto pasangannya. Coba. Masangnya foto idolanya. Ada? Foto pasangannya, bukan Di foto HP. keluarga ya. Malam hari ini bukan foto keluarga tapi foto pasangannya. Di Pak. HP. Di dompet, Di dompet, Pak. Pak. Di dompet ada. Di dompet ada. Ada 1, ada lagi. Mana Bu? Oh iya Siapa ini itu? suaminya ya Bu ya. Oh iya. Sini Pak. Kok pangling? 1 orang lagi berarti ya Mas Agus Ya, Mas nih 2. Mana tunjukkan? Mana tunjukkan? WC. Ini buar. Bunyoman. Bunyoman. Pak. Itu masih muda. Ya, silakan. Dilarang 2 ini ya Pak. Paknya mau yang mana? Oke. Oh ya. Pak Dania monggo. Iya. Waduh. Monggo Mbak Irma, 3 lagi. Mungkin bisa boleh dikasih Dibuka, bocoran nggak tahu sok. jadi isinya apa? Saya kembali lagi ke lagu yang tadi loh. Boleh. Ya. Kan tadi kan judulnya Lalala. Lalala. Lagi ya Mas beneran. Iya. Burung kakak tua. Wes, gampang banget itu judulnya. Gak ada yang angkat tangan soalnya. Anda udah selainnya. Yonat. Dana. Burung kakak tua maju. Ya, gampang banget. Nyanyi dulu kita. Gampang banget. Ya nyanyi dulu ya. Oh iya, nyanyi Kita dulu. dengerin. Dulu, oke. Enak wae, gampang banget. 1 putaran, 2 putaran. Ya. 2 putaran. Enak wae. Musik. Burung kakak tua tinggal di jendela. Tempo. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Redu. Sudah Mbak. Saya mau yang kotak ini juga Mas. Oh, Oke. Mbak. Nek sak-sake enggak tak kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Dana. Kasihan besok anaknya loh. Nek kalau mau nyanyiin. Lanjut Mas Adris. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana 9, saja 9. tempat ibadah yang pernah dipakai oleh JKI MCC? Gampang. Tante sama. Tadi angkat tangan. Tante Siko. Iya, Tante Siko. Ada banyak. Ayo Bapak Ibu Saudara, tempat yang pernah Asal dipakai. jawab aja enggak apa-apa, Pak.
Semua apa satu aja Mas Adri? Maksudnya mewakili. Minimal 4. 4 Bunyoman. Mau maju? Maju? Maju dulu ya. Maju dulu Bu. Ini mau tak sembunyi. Hotel Cafe Solo Baru, Hotel Haris Solo, Pub Haris Solo, UKS, di rumah-rumah Iko. Di rumah-rumah Iko. Warisan ya. Ya. Benar Pak silakan. Daniel ya? Benar. Boleh milih Bu, monggo. Oh enggak milih. Enggak milih. Karena enggak milih saya kasih yang besar. Mbak Irma lagi. Ada berapa itu Mbak tinggal? Masih ada 3, 8 Mas. 8. Yo langsung dihabiskan apa Mbak? Apa ini? Yang membawa Sepatu warna kuning. Jarang sekali ini Mas. Siapa tahu ada yang pakai warna kuning. Ada kuningnya gitu? Enggak ada Mas. Oren, Kebanyakan oren. putih. Kaos kaki warna pink. Ya ada pinknya lah paling Kaos enggak. kaki ada pinknya. Bu Evi, mari Bu Evi. Ya. Ditunjukkan dulu ya Bu. Ya. Tunjukkan dulu Bu. Harus lepas-lepas. Oh iya. Oh iya. Silakan Bu Evi, milih aja nggak apa-apa. Yang kotak Segede, udah Bu. nggak ada. Nah. Masih ada 7 Mas Adri. Mau rombongan apa? Ya rombongan. Apa Mbak? Ini saking banyaknya door prize sampai yang bagiin Bingung. tuh hilang. Yang pakai sabuk atau ikat pinggang bisa maju sebanyak-banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditunjukkan. Ya, 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 Mas, ya, oke, ya silakan monggo diambil. Ayo. Jadi cecokin. Tinggal 1, Mbak Irma, monggo. Tinggal 1. Yang mempunyai uang edisi lama. Boleh berapa aja? Kertas. Ditunjukkan ya? Edisi lama sudah tidak beredar lagi. Oke. Wih, wah ini kolektor nih. Kok pamer? Ya. Oke, ditukar ya Mas? Ini Oke, sudah habis semuanya ini Mas Adris. Ya, yang belum dapat jangan takut, hati. berkecil hati karena tanggal 2 nanti akan dibagikan door prize lebih banyak lagi dan hadiahnya wow, nanti Bapak Ibu Saudara bisa berdoa semoga besok tanggal 2 dapat door prize itu saja. Makanya dipastikan datang semuanya ya Mas tanggal harus 2 datang. Januari. Oke, itu saja. ya. Kita serahkan kepada siapa ini? Pak Daniel. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah tutup tahun kita. Dan nanti setelah ini kita akan berfellowship bersama, ada nasi soto dan juga beberapa ibu-ibu tadi membawa makanan-makanan untuk bisa kita santap bersama-sama sambil kita berbincang-bincang ya, berfellowship. Tapi kita tutup terlebih dahulu dalam doa supaya nanti barangkali setelah makan ada yang mau pulang nanti dipersilahkan derakan begitu ya, hati-hati di jalan dan tidak perlu terlalu malam di jalan apalagi merayakan di luar karena kondisinya mungkin juga cuaca tidak begitu baik, bisa merayakan di rumah. Yang jelas ketika nanti pergantian tahun saya berharap kita semua bisa berdoa, memohon supaya senantiasa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita di tahun yang baru ya di 2024. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini. Dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kegembiraan, kami beribadah menutup tahun 2023 dengan penuh ucapan syukur. Sebagaimana firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri Sasono, yang terus mengingatkan kami betapa pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan, sesuatu yang penting untuk boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih para pelayan yang sudah melayani malam hari ini. Apapun bidang pelayanan yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan memberkati, memakai lebih hari lebih luar biasa, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, boleh menjangkau banyak jiwa, nama Tuhan dipuji dibesarkan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, memilih untuk menutup tahun dengan mencari Tuhan, memilih untuk menutup tahun dengan beribadah kepada Tuhan, tentu adalah sesuatu hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Satu hal yang menggembirakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini bila Engkau berkenan memberkati setiap kami semua. Berkati dalam keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra. Terlebih di tahun 2024, biarlah keluarga menjadi keluarga yang semakin penuh kasih sayang. Di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera. Terlebih lagi doa kami, seisi rumah kami biarlah boleh diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang terhilang, tidak ada seorang pun yang tersesat di dalam rumah tangga kami, di dalam kediaman kami, seisi rumah kami menjadi percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga pekerjaan tangan kami. Tantangan di tahun 2024 mungkin akan semakin sulit. Terlebih orang mengatakan tahun politik, semuanya akan menjadi berat. Tapi satu hal yang kami percaya, kami yakini, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang berat seperti apapun, maka Tuhan tidak akan membiarkan kami untuk berjuang sendirian. Tetapi tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu pekerjaan tangan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, mendatangkan berkat, di mana menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Tuhan berkati dalam kesehatan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, beri pemulihan, beri kesehatan yang prima, terlebih menjelang tanggal 2 Januari besok kami akan merayakan Natal dan juga HUT gereja. Terkhusus para panitia dan para pelayanmu, yang begitu luar biasa berjuang, menguras energinya, tenaganya. Tuhan tolong beri kekuatan, beri kesehatan, beri semangat, sehingga tetap dalam keadaan baik sampai dengan tanggal 2 nanti. Untuk kami boleh bersama-sama merayakan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari menghadapi tantangan pergumulan yang boleh kami hadapi. Biarlah semuanya, setiap jemaat dimampukan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Bahkan jawaban doa kami, pergumulan kami akan diselesaikan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau malam hari ini kami akan menutup tahun 2023, sekali lagi kami menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Di tahun 2024 tetap doa kami sama, jangan pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapak di surga. Sebelumnya kami nanti juga akan menikmati santap malam bersama-sama di tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi berkat kesehatan bagi tubuh roh jiwa kami. Setiap tangan-tangan terampil yang sudah menyediakan semua makanan, Tuhan berkati dengan lipat kali ganda. Tuhan pakai kehidupannya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setelah ini nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami untuk menutup tahun 2023. Biarlah Tuhan menjagai dalam perjalanan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan tentram, dengan sejahtera, dengan selamat, karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan bersama-sama berpisah, biarlah kiranya kami boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
memberkati. Kita mau fellowship dulu Bapak Ibu Saudara, silahkan mengambil konsumsi yang sudah disediakan di belakang.